Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui Musalla Asy-Syifa Stikas Yarsi Mataram, pada hari ini masih dalam suasana Ramadan 1442 Hijriah. Kembali Stikas Yarsi Mataram dan Pendidikan Yarsi Mataram mengadakan berkah Ramadan untuk memeriahkan bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Pada siang hari ini akan disampaikan kultum Ramadan yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Fathul Aziz. Beliau adalah Kepala Sekolah SMP IT Yarsi Mataram. Untuk itu, melalui kesempatan yang berbahagia ini pula, kami mengajak kepada seluruh kaum muslimin untuk mempercayakan pendidikan keislaman bagi putra-putri kita di pendidikan Yarsi Mataram, mulai dari TK Yarsi, SD IT Yarsi, SMP IT Yarsi, dan SMA IT Yarsi Mataram. Untuk itu, kepada Al-Ustaz Fathul Aziz, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga alhamdulillah pada siang Ramadan ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan, umur panjang bisa bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan pada tahun ini. Salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut kepada keluarga, para sahabat serta para pengikut beliau hingga hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin jamaah salat zuhur rahimakumullah. Pada suatu kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah di depan para sahabat-sahabat beliau. Namun kali ini ada yang berbeda yang ditemukan oleh para sahabat. Ada sesuatu yang berbeda yang tidak ditemukan di saat khutbah-khutbah sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju mimbar, menaiki tangga mimbar khutbah beliau, terdengar lirih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan amin. Terdengar lirih, suaranya tidak kencang, cuma terdengar oleh sahabat yang di dekat beliau, yang di bawah, di sop-sop pertama, sop-sop terdepan terdengar. Ketika menaiki tangga pertama, Rasulullah mengatakan amin. Tangga kedua beliau naiki, beliau berhenti sejenak kemudian mengucapkan amin untuk kedua kalinya. Tangga ketiga pun beliau naiki, ternyata Rasulullah juga mengatakan amin untuk yang ketiga kalinya. Usai khutbah Rasulullah SAW, para sahabat yang penasaran, yang mendengar sahutan amin Rasulullah seakan-akan mengaminkan. Amin itu artinya Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Jadi ketika waladhdallin amin ay Allahumma stajib, artinya juga sama dengan ya Allah kabulkanlah doa kami. Sahabat bertanya,
ketika engkau menaiki mimbar, kami mendengar engkau mengatakan amin. 3 kali engkau mengatakan amin. Ada apa wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, tadi ketika saya naik mimbar, tiba-tiba Jibril menampakkan dirinya kemudian berdoa, dan aku pun mengaminkan doa-doa malaikat Jibril tersebut. Ya. Ini 2 makhluk agung, ya, 2 doa makhluk agung, Sayyidul Anbiya dan Sayyidul Malaikah, pemimpin doa pemimpin para malaikat dan doanya pemimpin para nabi. Jibril pemimpinnya para malaikat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidul Anbiya, pemimpin di antara para nabi. Bagaimana doanya Rasul? Bagaimana doanya malaikat Jibril alaihissalam? Ketika menaiki tangga pertama, malaikat Jibril berdoa, celakalah bagi orang yang disebut nama wahai Rasulullah, ia tidak berselawat kepadamu. Celaka orang tersebut. Rasulullah mengaminkan. Ya, ingat doa Rasulullah itu makbul, langsung terbuka pintu langit. Ya. Jadi ketika disebut nama Rasulullah SAW kemudian kita tidak mengucapkan salawat kepada beliau, celaka kita. Ini doa malaikat Jibril diaminkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian ketika aku menaiki tangga berikutnya, aku mengatakan amin. Jibril pun berdoa di sana. Apa doa malaikat Jibril di sana? Celaka bagi orang yang mendapati orang tuanya atau salah satu di antara keduanya masih hidup, tapi dia tidak bisa masuk surga sebab orang tuanya itu. Sebab dia tidak taat, tidak berbakti kepada orang tuanya. Dengan sebab itu dia masuk neraka jahanam. Wal-'iyadzu billah. Pantas ketika kita mungkin sering kita mendengar cerita orang mendapatkan balasan atas kedurhakaan terhadap kedua orang tuanya karena ini doa Rasulullah, doa malaikat Jibril alaihissalam. Jadi ketika kita durhaka menyakiti hati ibu dan bapak kita, naudzubillah, maka segera Allah akan memberikan balasannya. Tidak di akhirat, di dunia pun akan diberikan balasan segera mungkin. Karena ini doa Nabi Muhammad SAW, doa malaikat Jibril, pemimpin para malaikat. Bagaimana tidak dikabulkan oleh Allah? Yang berdoa pemimpin para malaikat, pemimpin para nabi. Ya. Imam Hasan Al-Basri pernah suatu ketika menangis dengan sangat menangisnya. Menangis dengan begitu sedih. Para jamaah beliau, murid-murid beliau bertanya-tanya, engkau ini wahai imam, engkau ini seorang imam, seorang kiai mungkin sekarang itu. Harusnya engkau itu menjadi teladan kami. Kenapa ketika ibu mau meninggal engkau menangis seperti ini wahai imam? Imam Hasan Al-Basri. Jawab Imam Hasan Al-Basri, hari ini Allah menutup pintu surga yang paling mudah aku masuki. Allah hari ini menutupnya. Itu yang aku tangisi wahai muridku, kata Imam Hasan Al-Basri. Jadi yang membuat nangis itu bukan karena bapak itu, tapi karena ditutup pintu untuk menuju surga, dan itu yang paling mudah. Ya. Ini doa malaikat Jibril yang kedua yang diaminkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian apa doa malaikat Jibril yang ketiga? Celakalah orang yang memasuki bulan suci Ramadan, ia keluar dari bulan suci Ramadan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, kata Rasulullah SAW. Betul-betul celaka nanti orang yang tidak mendapatkan ampunan di bulan suci Ramadan, bertemu dengan bulan suci Ramadan,
hal-hal yang dapat mengurangi, membatalkan pahala puasanya. Makanya pantas Rasulullah mengatakan rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wa rubba qa'im laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Rawahu al-Bukhari. Ya. Pantas Rasulullah mengatakan rubba sha'imin, banyak di antara orang berpuasa laisa lahu min siyamihi illa al-ju', tidak mendapatkan dari apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar, hanya lelahnya saja menahan lapar dan dahaga. Dia tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, warubba qa'im laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Banyak orang yang bangun tengah malam begadang, ya, tapi tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah, hanya capek bergadang menunggu Lailatul Qadar, karena tidak mampu menjaga muruah, kemuliaan bulan suci Ramadan. Ya. Puasa tidak hanya sekedar kita menahan lapar, tidak menahan diri dari yang membatalkan makan, minum, kemudian tidak berhubungan suami istri, tidak. Kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya Al-Ulumuddin, ya, Hujjatul Islam. Ya, Imam Al-Ghazali diberi gelar dengan Hujjatul Islam. Ya. Beliau membagi puasa itu menjadi tiga, paling tidak menjadi tiga. Yang pertama shaumul umum, yang kedua shaumul khawas, dan yang ketiga shaumul khawasil khawas. Yang pertama shaumnya orang umum yang biasa kita lakukan. Ya. Apa itu? Hanya menahan lapar, menahan diri dari makan, menahan diri dari yang membatalkan. Ini shaumnya orang biasa. Ya. Dan ini kebanyakan di antara kita seperti ini. Maka penting, ya, alhamdulillah kajian-kajian seperti ini penting kita ikuti, sehingga menambah keilmuan kita tentang Ramadan. Mudah-mudahan di sisa Ramadan nanti kita bisa meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Shaumul khawas. Shaumul khawas ini tingkatan yang lebih tinggi. Apa yang dilakukan shaumul khawas di sini? Ia menjaga, tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tapi ia menjaga lisan, tidak melakukan hal-hal yang mengurangi pahala puasanya. Ghibah, fitnah, ngomong yang tidak jelas dan sebagainya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Sebuah tanda baiknya Islam seseorang itu adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi. Lebih-lebih di bulan suci Ramadan ini. Meninggalkan main game, yang masih hobi main game, ya, game online dan sebagainya. Ini termasuk shaumul khawas, menjaga indera, ya, tangan kita dari melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Masuk shaumul khawas. Lebih berat. Dan ini yang ketiga, shaumul khawasil khawas. Ya, lebih tinggi lagi, lebih khusus lagi dari yang khusus. Ya. Dan ini, ya, seringkali kita lalaikan dan kita tidak sadar, karena ini adalah puasa hati. Puasa hati dari penyakit-penyakit hati. Riya, sum'ah, ujub, takabur, hasad dan sebagainya. Rasulullah SAW bersabda dengan sangat, ya, hadis ini mungkin menakutkan. Innama akhafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Wa ma huwa asyirkul asghar ya Rasulullah? Sesungguhnya hal yang paling aku takutkan di antara kalian, kata ya Rasulullah, munculnya syirik kecil. Ya. Wa ma huwa asyirkul asghar, dan apa itu ya Rasulullah syirik kecil itu apa ya Rasulullah? Ar-riya, kata Rasulullah.
Syirik kecil itu riya, dan ini penyakit hati. Tidak ditampakkan oleh lisan, tidak ditampakkan oleh jawarih kita, anggota tubuh kita, tidak. Membaca Al-Quran supaya didengar bacaannya bagus dan sebagainya. Ini sudah muncul penyakit hati. Ini bisa mengurangi pahala puasa kita. Ya. Tarawih dan sebagainya. Jaga hati, jaga hati. Hasad, apalagi hasad. Wal'iyadu billah. Penyakit hasad akan menghilangkan, menghapus, bisa menghapus pahala Ramadan kita. Iyyakum wal hasad. Hindari, hati-hati kalian dengan hasad, kata Rasulullah mewanti kita. Hati-hati kalian dengan hasad. Hasad ini penyakit hati. Hati-hatilah kalian dengan hasad. Apa itu hasad? Dengki, tidak senang dengan pemberian Allah kepada orang lain. Orang lain punya mobil baru, kita yang kepanasan. Orang lain beli HP baru, kita yang ingin juga memilikinya seperti itu. Iyyakum wal hasad. Fa innal hasada ta'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab. Hati-hati kalian dengan hasad, kata Rasulullah, karena hasad itu akan menghilangkan amal-amal kebaikan kalian, sebagaimana api membakar kayu bakar. Rawahu Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi bisa jadi kita sudah capek-capek berpuasa, sudah menjaga lisan, tapi hati kita tidak kita jaga, ya, akan berakibat fatal terhadap Ramadan kita. Masuk kita ke dalam golongan rubba shaimin tadi. Banyak orang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Jadi tidak tiga, menjaga lisan, menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan, menjaga lisan kita dari hal-hal yang tidak baik, membicarakan yang tidak baik. Dan yang ketiga, menjaga hati kita supaya tetap istiqomah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Kuatkan, teguhkan hati kami ya Allah dalam ketaatan kepadamu dan agamamu ya Allah. Mudah-mudahan dengan kajian-kajian seperti ini akan menambah motivasi kita untuk terus meningkatkan kualitas ibadah Ramadan kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan. Kita keluar dengan bulan suci Ramadan nanti, kita mendapatkan ampunan, mendapatkan keberuntungan. Sebaliknya didoakan oleh malaikat Jibril tadi. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.